Dan saat itulah dia mendengarkan sesuatu. Andi berhenti sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir lagi di channel Malam Bersama Jarod. Seperti biasa, saya izin membacakan sebuah kisah yang konon katanya pernah terjadi. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya nggak ketinggalan cerita-cerita menyeramkan lainnya. Sebelum kita masuk ke kisahnya, buat kalian yang pernah mengalami kejadian aneh, menyeramkan, atau pengalaman yang sampai sekarang masih kalian ingat, entah kalian sendiri yang mengalami atau orang terdekat kalian, kalian bisa kirim ceritanya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau lewat email yang sudah aku sematkan di deskripsi video. Siapa tahu cerita kalian bisa kita bacakan di channel Malam Bersama Jarod. Oke, alangkah baiknya langsung saja kita masuk ke ceritanya. Untuk menjaga privasi, nama-nama dalam cerita ini sudah disamarkan. Kisah ini konon terjadi di salah satu desa di wilayah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nama desa juga tidak disebutkan secara spesifik. Sekitar beberapa tahun lalu, sekelompok mahasiswa mendapat tugas KKN di sebuah desa yang letaknya cukup jauh dari pusat kota. Salah satu mahasiswa dalam kelompok tersebut kita sebut saja Andi. Andi ini orangnya cukup santai, bisa dibilang agak cuek, dan gak gampang percaya sama cerita-cerita yang menurutnya gak masuk akal. Selama KKN, Andi dan teman-temannya tinggal di sebuah rumah yang dijadikan posko. Lokasinya nggak jauh dari balai desa. Hari-hari mereka sebenarnya berjalan seperti biasa. Pagi sampai siang sibuk mengurusi program KKN. Sore kadang main atau ngobrol bersama warga sekitar. Kalau malam mereka biasanya berkumpul di posko sambil mengobrol sampai mengantuk. Tapi sejak awal tinggal di desa itu mereka sudah diberikan satu pesan oleh warga, jangan pergi ke belakang balai desa kalau sudah larut malam. Di sana ada sebuah sumur tua. Sumur tersebut sebenarnya sudah tidak digunakan lagi. Bagian atasnya ditutupin papan kayu dan sekelilingnya ditumbuhi tanaman liar. Salah seorang warga bahkan sempat berkata kepada mereka, kalau butuh air malam-malam jangan ambil dari sumur belakang. Cari saja di rumah warga. Teman Andi langsung mengiyakan. Tetapi Andi cuma tersenyum. Menurutnya, larangan seperti itu memang biasanya ditemukan di desa-desa. Dia nggak terlalu memikirkannya. Yang Andi belum tahu, ternyata ada alasan kenapa warga sangat menjaga agar tidak ada orang yang mendekati sumur tersebut. Kejadian itu bermula pada suatu malam. Waktu itu sudah sekitar pukul 11 lebih. Hari itu hujan turun cukup deras, jadi udara terasa dingin. Tanah di sekitar posko juga masih basah. Andi saat itu ingin mandi. Masalahnya air di kamar mandi posko tiba-tiba kecil sekali. Teman-temannya sudah lebih dulu menggunakan kamar mandi dan beberapa orang masih antri. Andi yang merasa gerah akhirnya mengambil ember dan perlengkapan mandinya. Salah satu temannya yang melihat Andi keluar langsung bertanya, mau kemana? Mau cari air? Jangan bilang mau ke belakang balai. Andi tertawa. Iya, cuman ambil air doang. Temannya langsung mengingatkannya. Udah, jangan ke sana. Kata warga jangan. Andi malah menjawab, santai. Sebentar doang. Lagian cuma sumur. Dia kemudian mengambil senter dan berjalan menuju belakang balai desa. Jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Tapi semakin mendekati lokasi sumur, suasananya terasa semakin sepi. Lampu di belakang balai desa juga nggak terlalu terang. Hanya ada cahaya dari beberapa lampu rumah warga yang terlihat dari kejauhan. Andi sampai di depan sumur. Papan penutupnya terlihat sudah tua. Dia membuka papan tersebut, lalu menyorotkan senter ke dalam.
gak ada apa-apa, cuma dinding batu yang basah dan air hitam di dalam sumur. Andi akhirnya menurunkan ember. Tali bergesekan dengan dinding sumur. Kemudian terdengar suara ember menyentuh air. Andi mulai menariknya. Dan saat itulah dia mendengarkan sesuatu. Andi berhenti sejenak. Dia menoleh ke belakang. Sepi. Kali ini lebih jelas. Suara bayi. Andi berdiri diam. Awalnya dia berpikir mungkin ada bayi menangis dari rumah warga. Tapi posisi sumur cukup jauh dari rumah dan suara itu terdengar seperti berasal dari bawah sumur. Andi kemudian menyorotkan senter ke dalam sumur. Cahaya senter jatuh ke permukaan air. Airnya tenang, gak ada apa-apa. Andi bahkan sempat tersenyum sendiri, mungkin cuma suara dari luar. Dia hendak mengangkat embernya, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas dan keras. Andi mulai nggak nyaman. Dia menunduk sedikit, kemudian mendekatkan senter ke lubang sumur. Di bawah sana, permukaan air terlihat bergerak. Awalnya cuma riak kecil, lalu muncul lingkaran air yang semakin besar. Andi langsung mundur. Tiba-tiba, sesuatu muncul dari permukaan air. Bukan tubuh manusia, bukan juga hewan. Yang terlihat hanya sebuah tangan kecil, pucat. Jarinya bergerak-gerak di atas permukaan air. Andi langsung membeku. Tangannya yang memegang senter mulai gemetaran. Tangan kecil itu perlahan tenggelam lagi. Setelah itu, air kembali tenang. Andi langsung menarik ember dan berniat pergi. Tapi baru beberapa langkah, senter di tangannya mati. Andi memukul-mukul senter tersebut, tetap gak nyala. Kemudian angin tiba-tiba berhembus cukup kencang. Daun-daun di belakang balai desa bergerak. Andi menoleh ke arah sumur, dan disitulah dia melihat sesuatu yang sampai sekarang sulit diceritakan. Dari dalam sumur terlihat sebuah sosok perlahan naik. Bukan seperti orang yang sedang memanjat. Sosok itu bergerak naik dengan sangat pelan, seolah-olah tubuhnya terdorong dari bawah. Andi mundur beberapa langkah. Cahaya bulan akhirnya cukup untuk membuat sosok tersebut terlihat. Seseorang perempuan, pakaiannya berwarna putih dan seluruh tubuhnya basah. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Di dalam pelukannya ada seorang bayi. Air menetes dari pakaian perempuan tersebut ke tanah. Andi berdiri kaku. Perempuan itu tidak langsung mendekat. Dia hanya berdiri sambil memeluk bayinya. Kemudian, kepalanya perlahan terangkat. Andi bisa melihat sebagian wajahnya pucat, matanya terlihat kosong. Lalu, perempuan itu bicara. Suaranya sangat pelan. "Tolong." Andi tidak menjawab. Perempuan itu kembali bicara. "Anak saya." Bayi yang digendongnya tiba-tiba menangis. Andi mulai mundur. Perempuan itu mengulurkan tangannya, bukan menyerang, justru seperti sedang meminta sesuatu. "Tolong, jangan tinggalkan anak saya." Andi akhirnya panik. Dia langsung berbalik dan lari. Ember dan handuk semuanya ditinggalkan. Senter juga hampir terjatuh. Andi berlari menuju posko sambil berteriak memanggil teman-temannya. Sesampainya di posko, teman-teman Andi langsung keluar. Begitu mendengar teriakannya, wajah Andi pucat, nafasnya ngos-ngosan. Salah satu temannya bertanya, "Di, kenapa?" Andi menunjuk ke arah balai desa. "Ada perempuan. Perempuan siapa?" Andi nggak tahu. "Dia dari sumur." Teman-temannya awalnya mengira Andi cuma ketakutan karena sendirian. Tapi setelah melihat kondisi Andi, mereka mulai serius. Beberapa warga akhirnya dipanggil. Dan saat warga mendengar tentang perempuan yang menggendong bayi, suasana langsung berubah. Seorang warga tua hanya diam cukup lama. Kemudian dia berkata, "Berarti dia muncul kembali." Andi langsung menatapnya. "Maksudnya siapa?" Orang itu gak langsung menjawab. Dia justru melihat ke arah belakang balai desa. Kemudian akhirnya bercerita tentang sebuah kejadian yang sudah terjadi puluhan tahun lalu. Dulu, pernah ada seorang perempuan muda yang tinggal di desa tersebut.
Kita sebut saja namanya Sari. Sari mempunyai seorang bayi. Tapi saat bayinya lahir, kondisi bayi tersebut memang berbeda dari bayi pada umumnya. Warga zaman itu tidak mengerti mengenai kondisi tersebut. Akhirnya muncul banyak gosip. Ada yang mengatakan anak itu membawa kesialan. Ada juga yang mengatakan kelahiran bayi tersebut merupakan pertanda buruk. Sari akhirnya memilih tinggal lebih banyak di dalam rumah dan jarang bergaul dengan warga. Sampai suatu malam terjadi hujan sangat deras. Hujan malam itu kabarnya sangat deras. Air sungai kecil yang berada tidak jauh dari permukiman warga meluap. Sari yang panik kemudian membawa bayinya keluar dari rumah. Tidak ada yang tahu pasti kemana dia pergi. Warga hanya tahu bahwa malam itu Sari dan bayinya tidak pernah kembali. Besok paginya warga mulai mencari. Rumahnya kosong. Tidak ada Sari, tidak ada bayinya. Beberapa hari kemudian, seorang warga menemukan kain bayi dan barang milik Sari di dekat sumur tua belakang balai desa tersebut. Tapi Sari dan bayinya tidak pernah ditemukan. Pencarian akhirnya dihentikan. Karena tidak ada bukti yang jelas, warga menganggap mereka mungkin terbawa arus. Namun, beberapa minggu setelah kejadian itu, seorang penjaga balai desa mengaku mendengar suara bayi menangis dari arah sumur. Awalnya tidak ada yang percaya, sampai beberapa orang lain mendengar suara yang sama. Sejak itulah sumur tersebut mulai ditutup. Warga juga membuat larangan agar tidak ada orang yang mendekati pada malam hari. Bukan karena mereka tahu pasti apa yang terjadi, tapi karena mereka takut sesuatu dari masa lalu masih berada di sana. Andi mendengarkan cerita tersebut tanpa bicara. Kemudian dia bertanya, kalau memang mereka hilang terbawa arus, kenapa perempuan itu muncul di sumur? Warga tua itu cuma menjawab, gak ada yang tahu mas. Malam itu Andi tidak diperbolehkan tidur sendirian. Dia ditempatkan di kamar bersama dua temannya. Tubuhnya mulai panas dan demam. Dan dia mengaku masih merasa dingin di bagian lengannya. Temannya bahkan melihat bekas kemerahan seperti bekas genggaman di lengan Andi. Sekitar pukul 3 pagi, suasana posko sudah benar-benar sepi. Semua orang tertidur. Sampai salah satu teman Andi terbangun karena mendengar suara air. Dia membuka matanya, awalnya dikira suara air dari kamar mandi. Tapi setelah diperhatikan suara itu justru terdengar dari lantai kamar. Dia menyalakan lampu dan langsung terdiam. Di samping tempat tidur Andi terdapat beberapa tetesan air. Padahal lantainya tadi kering. Temannya kemudian melihat ke arah pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi beberapa detik kemudian muncul satu jejak kaki basah. Jejak tersebut bergerak dari pintu menuju tempat Andi tidur. Temannya langsung membangunkan yang lain. Mereka semua melihatnya. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Jejak itu berhenti tepat di samping tempat tidur Andi. Kemudian terdengar suara kecil. Semuanya langsung terdiam. Suara itu seperti berasal dari bawah tempat tidur Andi. Salah satu teman Andi berbisik, jangan ada yang lihat ke bawah. Mereka akhirnya duduk diam sampai pagi. Dan Andi sendiri masih tertidur dalam keadaan demam. Pagi harinya warga kembali datang. Mereka memeriksa lantai kamar. Anehnya, genangan air dan jejak kaki tersebut sudah mengering. Tidak ada kebocoran. Tidak ada pipa yang rusak. Tidak ada penjelasan yang masuk akal. Warga kemudian memutuskan untuk memastikan kondisi sumur tua tersebut. Papan penutupnya dibuka. Air di dalam sumur terlihat tenang seperti biasa. Tidak ada apa-apa. Sejak kejadian itu, sumur tersebut kembali ditutup rapat. Andi sendiri menyelesaikan kegiatan KKN sampai selesai. Tapi setelah kejadian itu, dia tidak pernah mau mendekati tempat tersebut lagi. Beberapa hari setelah pulang, Andi masih beberapa kali terbangun tengah malam. Katanya setiap kali terbangun, dia selalu merasa seperti mendengar suara bayi menangis dari kejauhan. Apakah itu hanya efek trauma? Mungkin, tapi ada satu hal yang sampai sekarang tidak bisa dia jelaskan. Setelah kembali ke rumah,
Andi menemukan sebuah kain kecil di dalam tasnya. Kain itu basah, padahal semua barangnya yang dia bawa dari lokasi KKN sudah dikeringkan. Dan menurut Andi, kain tersebut bukan miliknya. Tidak ada yang tahu bagaimana kain itu bisa masuk ke dalam tas Andi. Yang jelas sejak saat itu Andi tidak pernah lagi membicarakan kejadian tersebut terlalu banyak. Nah, kalau kalian berada di posisi Andi, kira-kira apa yang bakal kalian lakukan? Bayangkan, kalian datang di sebuah sumur tua karena cuma ingin mengambil air, kemudian mendengar tangisan bayi dari dalamnya. Dan ketika kalian melihat ke bawah, ada sesuatu yang meminta kalian untuk menolong anaknya. Kalian bakal lari seperti Andi, apa justru mencoba mencari tahu siapa perempuan tersebut dan apa yang sebenarnya terjadi puluhan tahun lalu? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu kalau kalian berada di posisi Andi, putusan apa yang bakal kalian ambil? Dan dari kisah ini mungkin ada satu hal yang bisa kita pikirkan. Kadang sebuah tempat tidak selalu ditinggalkan karena tempatnya berbahaya. Bisa jadi ada cerita lama yang membuat orang-orang memilih untuk tidak lagi mendekatinya. Dan selama cerita itu belum benar-benar selesai, mungkin selalu ada sesuatu yang masih menunggu untuk ditemukan. Oke, itu tadi kisah tentang Andi dan sumur tua di belakang balai desa. Buat kalian yang suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan sekali lagi, buat kalian yang punya pengalaman sendiri, baik kalian alami sendiri maupun dialamin orang terdekat kalian, kirimkan ceritanya ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau ke email yang sudah aku sematkan di deskripsi video. Siapa tahu cerita kalian yang akan menjadi kisah berikutnya di channel ini. Saya Jarod, pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Jaga diri kalian semua, jangan sembarangan mendatangi tempat yang sudah lama ditinggalkan. Apalagi kalau warga setempat sudah memberi peringatan. Selamat bertemu kembali di channel Malam Bersama Jarod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.